dan dokter sudah kita amankan. Dokter nanti akan dijembatani ke bertemu dengan dokter biar dokter aman. Jadi dokter tenang aja, dokter beli aja produk dokter, sedangkan yang saya permasalahkan pada saat itu adalah anak bayi saya yang boleh. Kemudian setelah itu yang 2 miliar kita tidak ada menjelaskan saya yang baik. Betul. Tidak ada beberapa hari kemudian, tidak ada postingan jelek dari terdakwa terhadap produk saudara ataupun saudara sebagaimana biasanya. Betul. Akan tetapi di tanggal 27 November hampir 1 minggu, akun dokter detektif tersebut yang bernama Samira Parahnas menghubungi suami saya. Beliau mengajak bertemu kepada suami saya dan ini ada hal penting yang mau disampaikan. Setelah itu ada hal yang penting yang disampaikan, suami saya mengatakan nggak bisa ditelepon aja dok, nggak bisa di WhatsApp aja, nggak bisa, tapi terserah kamu kalau misalnya tidak mau. Tidak ada. Nah berarti kalau misalkan tidak dibayar, misalkan sudah memberikan 4 miliar itu berarti ada sekitar pembayaran itu. Ya pasti sebelum-sebelumnya saya selalu menjelaskan. Setelah diberikan 4 miliar itu tidak ada. Oke. Nah kemudian saudara pernah ngobrol sama Mas Ari bahwa ini untuk 1 tahun. Bilangnya untuk 1 tahun. Dan ada yang mau kita ini 1 tahun nanti bilang aku lagi makanya. Jadi dia menjelaskan, pada saat itu Ismail Marzuki mengatakan, dok, kalau dokter sepakat dengan telepon yang tadi kita percakapan kita, yang saya harus membayar 5 miliar tersebut, maka jamin dok, mulut kita terkunci, tidak akan sedikit pun menyebut-nyebut nama dokter Reza di media sosial, tidak akan menjelek-jelekkan nama Reza di media sosial, tapi Mail ini hanya berlaku 1 tahun, kalau tahun depan nggak tahu ya dok. Lalu saya kemudian mempertanyakan kepada Mail, maksudnya nanti udah 1 tahun bilangin saya lagi Mail, kata-katain saya lagi Mail dengan emot sedih dong ya. Saya mempertanyakan, bukan menanya, mempertanyakan maksudnya nanti 1 tahun saya akan jelek-jelekan lagi Mail, karena Mail hanya mengatakan ini hanya berlaku 1 tahun ya dok. Dari persidangan ini disampaikan dengan saksi-saksi yang lain itu. Bagaimana yang ini tidak ada aturannya juga penasihat hukum dari saksi boleh di dalam persidangan ini untuk umum ya. Jadi silakan dilanjutkan, tidak ada masalah. Kita ingatkan lagi ya, hak saudara sudah diberikan ya. Kewajiban saudara untuk tertib ya. Gak enak duduk di sini ya. Tapi kalau saudara mau coba jangan di sini, silakan di luar sana. Ya. Di sini aja semuanya santai ya. Takat ya. Yang punya masalah aja santai takat ya. Saudara yang nggak punya masalah berisik sekali. Kan begitu ya, kita ingatkan ya, jangan sampai menimpa saudara juga. Silakan dilanjutkan. Terima kasih yang mulia. Saksi tadi mengatakan bahwasannya saksi mendapatkan nomor telepon saksi Samira melalui saudara Arif. Betul. Hubungan apa saudara Arif dengan dokter Samira? Arif dan dokter Samira yang saya tahu izin bahwa Arif itu merupakan sales marketing yang ada di salah satu pabrik yang memproduksi juga produknya saksi Oki Pratama dan saksi Samira. Tadi terkait bahwasannya dokter juga menggunakan DIP. DIP itu data informasi produk. Betul. Mengenai data informasi produk tersebut, apakah setiap orang boleh memilikinya atau seperti apa? Izin menjelaskan yang mulia, DIP itu adalah data informasi produk, itu adalah rahasiaan perusahaan yang dipercayakan kepada PT Makro yang memproduksi produk tersebut, yang harusnya hanya dimiliki oleh pihak Makro dan pihak BPOM, karena apabila produk akan didaftarkan melalui pihak Makro BPOM. DIP itu melalui 4 izin. Yang pertama, izin dari pertama adalah perizinan legalitas produk, legalitas perusahaan, data-data perusahaan. Yang kedua, DIP itu berisi adalah ingredient. Yang ketiga, final ingredient
Dan yang keempat, dia berisi apakah produk tersebut bisa diluluskan di uji BPOM. Dan saya sendiri sebagai owner tidak memiliki BIP tersebut, hanya pihak pabrik dan pihak BPOM yang memiliki. Kemudian pada saat tadi terdakwa ada dengan uji produksi lahan, apakah juga menggunakan BIP? Izin tidak. Itu yang mulia. Baik, terima kasih Majelis. Kami melanjutkan pertanyaan. Saksi Reza Denis ya, saya mencoba untuk flashback kembali bahwa awalnya tadi kan saksi menjelaskan bahwa saksi meminta syarat atau curhat dengan saksi dengan dokter Oki Pratama, ya. Nah, di sini saya mau bertanya, dari sekian banyak teman-teman saudara yang dokter, kenapa saksi meminta saran untuk bisa berkomunikasi dengan Pak Izani, itu dengan dokter Oki Pratama? Izin, saya tidak meminta saran untuk bisa berkomunikasi dengan Nikita Mirzani. Saya hanya menceritakan kronologi yang saya alami yang diserang di media sosial yang mulia. Kemudian Dr. Oki Pratama terus-menerus menyuruh saya melakukan bersilaturahmi untuk memperbaiki nama saya dengan Ismail Marzuki. Apakah saksi mengetahui sebelumnya bahwa antara dokter Oki Pratama dengan Pak Mirzani ini terdakwa ini bukan sebelumnya atau bagaimana? Ya, saya mengetahui. Juga penuntut umum ya lebih fokus ya ke terdakwa ya, dengan ke Okinya. Saya mengetahui bahwa Nikita Mirzani merupakan brand ambassador dari skincare-nya atau dari kliniknya Dr. Oki Pratama. Akan tetapi di situ saya hanya menceritakan sebagai teman karena saya mengenal Dr. Oki sejak 2017 dan kami memang sering bercerita dan bahkan saya sering Kami sudah dijelaskan ya. Baik, terima kasih Majelis. Terkait dengan tadi bahwa saksi ada berkomunikasi dengan terdakwa Ismail Marzuki ya, minta di tanggal yang tanggal 12 November yang awal mulanya saksi conference call itu ya. Betul. Apakah di situ sudah menyebutkan harga memberikan 5 miliar? Di situ tidak menyebutkan harga berapa miliar, hanya saja mencontohkan order-order lain yang sudah diakurkan oleh Dr. Oki Pratama kepada terdakwa Nikita Mirzani. Baik, kapan pertama kali saksi mendengarkan angka 5 miliar dari terdakwa Ismail Marzuki? Saya mendengar pertama kali yaitu di tanggal 14 November 2024 pada saat ditelepon bersama Ismail Marzuki. Yang di jam 2 siang di 8 menit 52 detik itu. Betul, setelah memforward hancur kredibilitas Reza sebagai dokter gua jamin. Baik. Di situ kan ada sebelum hancur kredibilitas Reza sebagai dokter gua jamin. Adakah satu pesan yang dikirim oleh terdakwa Ismail Marzuki yang akhirnya membuat saksi merasa harus melakukan transferan? Kalau saya kembali mengingat kalau kredibilitasnya dihancurkan, nama saya dijelekkan terus, maka saya mengingat kembali pada saat situasi tersebut dan saya ketakutannya karena kredibilitasnya dihancurkan ini. Baik, kembali ke kredibilitas ya. Saya flashback lagi ya sebelum saksi ada pesan hancur kredibilitas ya. Apakah pernah saudara Ismail Marzuki mengirimkan pesan berupa gambar yang 1 kali terhapus pada saksi? Pernah Baik. mengirimkan foto 1 kali lihat, yaitu ada produk yang beredar, ada treatment yang di klinik yang bernama Glowing Booster Cell yang 1 kali lihat. Baik, waktu itu saksi responnya seperti apa di saat terdakwa Ismail Marzuki mengirimkan pesan gambar itu? Saya menjawabnya itu treatment klinik dan saya pun sudah tidak mengeluarkan lagi. Sudah tidak mohon izin untuk memperlihatkan gambar yang dikirimkan oleh saksi Ismail Marzuki. Majelis. Silakan saksi maju, penasihat hukum.
Maksud dari kata-kata tersebut, apabila kita menjadi sudah speak up, maka dia akan berlaku bintang. Seperti contohnya, high experience yang sekarang lagi diserang sama Niki nggak akan berhenti sampai dia masuk ke penjara. Di situ saya tidak merasa takut karena saya tidak merasa kalau saya bermasalah, tapi saya takutnya munculnya kredibilitas saya. Tadi kan ada bahwa saksi menerangkan di percakapan 8 menit 52 detik dengan bermain ini melalui WhatsApp yang meminta 5 miliar. Apakah di situ saksi melakukan rekaman terhadap percakapan tersebut? Saya tidak melakukan penyelesaian. Baik. Dan itu sudah diserahkan sebagai barang bukti ya di dalam persidangan ini ya. Betul. Baik. Bagian dari penjelasan saya, Idris. Oh, satu lagi kalau gitu Mas Idris. Terkait dengan pada saat Ismail Marzuki meminta uang senilai 5 miliar pada saksi waktu itu saksi bertemu atau berkomunikasi melalui aplikasi WhatsApp itu pada saat saksi berada di mana? Saya kalau tidak salah berada di rumah. Alamatnya di Alamatnya